teman-teman yang ikutan Nawarasa di camping Nawarasa tahun ini, tahun yang katanya terakhir camping. Terima kasih teman-teman yang menyempatkan waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya, badannya buat ikutan Nawarasa. Semoga sampai Nawarasa selesai, sampai pulang, sampai di rumah semuanya sehat kembali seperti semula dan bahagia. Halo, Assalamualaikum. Aku Rian. Aku orang di balik kios kopi Bapak. Yang mungkin teman-teman juga mengerti kalau beberapa event sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya juga tercetus dari kios kopi Bapak. Banyak hal yang mungkin teman-teman nggak ngerti ya, kenapa kok kios sekecil ini membuat event, membuat agenda yang nyatanya teman-teman juga ikutan. Ternyata kita berangkat dari keresahan yang sama, jenuh, butuh teman untuk bercerita, menikmati momen. Beberapa event menjadi obat, karena berangkat dari tidak punya teman, dan berakhir duduk rata bersama kalian. Nggak kerasa, ternyata udah 9 tahun. Ini adalah event ke-13 di setiap tahunnya, karena sebelum kioskop Bapak berdiri, 4 event sudah lebih dulu lahir di sini, di Coban Rais. Pertama kalinya kolaborasi dengan Perhutani dari 12 orang anak, kemudian 18 tahun berikutnya turun drastis menjadi 4 orang saja, kemudian menjadi 13 orang dan terus tumbuh. Ya, ini event terakhir. Karena anggota rumah di balik meja kios kopi Bapak udah mulai gede. Paranoia, salah satu brand yang tercetus dari kios kopi Bapak juga, dari nama Ara dan Noi. Perjalanan kios kopi Bapak di tahun ke-9 diputuskan dengan nama Nawarasa. Semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lakukan pendakian Rinjani. Yes, insyaallah kita bawa teman-teman ulama ini. Tujuan adalah bukan puncak, tapi pulang dengan selamat. Yang kali ini siapa? Dengan dinding. Gak usah dicam nih. Bosok. Teman-teman yang mungkin udah bela-belain waktunya, udah meluang-luangkan waktunya, dan
mungkin sudah menipu badannya demi kesehatannya. Out on the border with talent that shouldn't kill like a dream. But I'll be going on and on for 40 years. Saying, hell, what I would do just to be around, feel good. My God, I can't stop it, so let it rain. Let it go. Let it go. Perjalanannya Kios tuh bikin event. Ini event yang ke-9 ya. Kalau di total itu kenapa berhenti 9? Aslinya ini ke-13 dari sebelum Kios itu berdiri gitu. Kenapa namanya Nawarasa? Karena dimulai dari Seduh Sendu, Rindu Seduh, terus Lebu Rasa, ada namanya Will Became tuh Silaturasa, terus ada yang keempat yaitu Silaturasa, terus kelimanya itu Sendu, Rindu Seduh tuh, keenam yang Together tuh, terus kemudian 7 Tutu Teduh, Hindu yang kemarin, sama sekarang Nawarasa. Nawa itu artinya 9, terus rasa 9 rasa. Jadi harapanku tuh menularkan 9 rasa yang mungkin 4 diantaranya itu rasa sedih gitu loh. Lebih banyak senangnya kalau di Kios tuh. Meskipun toh ada beberapa orang yang memang nggak bisa lanjut atau nggak bisa lama di Kios. Aku juga nggak ngerti tuh partnya di mana. Cuman harapanku di 9 rasa, orang lebih tahu kondisi masing-masing, orang lebih peka, orang lebih bahagia aja. Karena Kios kecil juga ternyata banyak juga dramanya. Sampai mencakup 9 rasa yang kurangkum nantinya gitu. Aku mundur ya. Jangkrik. Populasi. Nyantal. Oh iya. Bangun. Yuk, bangun. Dodoe siap pup banget. Alhamdulillah sudah duluan. Sudah merasa duluan. Jadi lebih aman. Bungkusan semua, Cok. Bungkusan coklat itu, Ser. Terus no. Yang pasti suasananya nyaman, ada Mas Rian dan teman-teman semuanya. Walaupun di situ teman-temannya kadang ganti, tapi semuanya bikin nyaman. Bercandanya nggak masuk akal, nggak teli semua, tapi nyaman banget. Kios Kopi Bapak itu seperti rumah kedua ya. Jadi tempat berkumpulnya teman-teman baru, teman-teman yang lama juga. Banyak kehangatan di sana, banyak cerita di sana. Salah satunya sama dengan teman-teman kasih kopinya dekat rumah. Teman-temannya itu guyup, walaupun dosan enak dibuat omong-omong sosial gitu, enak, nggak ada tekanan dan bisa banyak teman di Kios Kopi Bapak. Karena aku juga baru di sini, tapi dari beberapa hari ini yang aku rasakan asik sih orang-orangnya. Mungkin bisa ngopi santai di Kios Kopi Bapak. Kita juga banyak belajar hal-hal baru dari orang-orang baru dan pengalaman-pengalaman baru. Nyari teman itu susah, nyari musuh itu gampang. Di Kios Kopi Bapak saya menemukan keluarga yang melebihi teman. Ya, itu yang bikin saya bertahan. Oke. Kayak gini aja, nggak usah besar-besar, kecil, raket, hangat. Nggak usah besar-besar, malah terlalu banyak yang bacot nantinya. Tetap seperti ini aja. Karena otentiknya Kios itu ya di Tanah Merah itu. Tapi aku juga berharap semoga diperbesar juga, dalam artian diperbesar dalam segi pertemanan, biar bisa dapat teman banyak gitu. Diperbesar karena biar semua orang tahu. Kayak makin banyak orang juga yang ikutan, terus tahu juga tentang tempat Kios Kopi. Siap. Langit senyap bersaksi langkah kecil kita dulu,
berjalan tanpa tahu arah dan tujuan itu. Segelas tawa kita bagi, sepotong sedih pun dibagi. Tak pernah sendiri, kau temani sunyiku. Dan aku, kamu, kita berkawan, yang tak pergi saat dunia acuhkan, menepi bersama dalam diam, namun hati tetap bicara lantang. Menjadi kawanan, teman seperjalanan. Kadang kita bersilang kata, namun rindu tetap bersahaja. Ada hangat di sela luka, ada tenang dalam bicara. Dan aku, kamu, kita berkawan, yang mengerti tanpa harus ditanya, menemani tanpa banyak kata, namun selalu ada. Menjadi kawanan, kalian rumah dalam langkah. Jika esok kita menjauh, jejak ini takkan rapuh. Masih ada namamu di puisiku yang lirih. Dan aku, kamu, kita berkawan, yang mengerti tanpa harus ditanya. Saat dunia tak ramah, kalian tetap jadi arah. Aku, kamu, kita berkawan selamanya. Bisa buka kios baru di tempat yang baru, mungkin biar suasananya juga baru juga. Dan namanya diganti. Kenapa baru? Saya ada ide nggak namanya siapa? Terus Bapak jadi di kafe. Dan nama kios kopi Bapak tetap untuk jadi sebuah legenda, jadi sebuah kenang-kenangan. Karena kios kopi Bapak di tempatnya itu ya hanya di Gang 5 itu saja, Tanah Merah Gang 5. Sebenarnya lebih baik jadi legenda sih. Tapi alangkah baiknya kalau bisa ada regenerasi atau biar tetap bisa kumpul, ya akan lebih baik. Sekiranya itu bisa dijangkau sama teman-teman, nggak perlu buat nama baru, yang penting hangat dan kekeluargaannya itu tetap ada gitu sih menurutku. Masuk. Oke. Walah, di setting di mana? Mas Ambon. Mas Ambon. Mohon perhatian hati-hati dari arah timur akan berjalan langsung lewat jalur. Menurut saya yang baru pertama kali ikut nih, menurut saya lanjut mas. Lanjut sih. Mending lanjut. Lanjut sih menurutku. Karena gimana lagi menemukan orang-orang random seperti cuma ya emang ada beberapa aspek yang perlu dibenahi ya. Kita nggak boleh ngintip. Dan itu bisa dibahas dengan baik-baik gitu loh. Karena gitu. Esensi kegiatannya sendiri tuh baik sebenarnya. Bagus gitu, udah bagus. Karena event-event kayak gini tuh bisa mendekatkan sesama gitu mas. Apa? Ngumpulnya tuh nggak cuma ngopi aja. Ini ngumpulnya ya saat-saat bersama gini, main, nge-game, makan-makan bareng di pemandangan yang seperti ini. Nambah keluarga mas? Ya, nambah silaturahmi gitu loh mas, biar akrab juga mas.
lanjut karena seru juga mas kegiatannya. Itu mas ya? Iya. Banyak kesannya. Jadi acara ini sangat bagus sih, sangat bagus. Jadi menurutku kalau seumpama ada waktu, ada tenaga, ada pikiran juga, mending dilanjut. Dan ada umur. Iya. Dan ada selanjutnya terus. Ini kan 9. Iya. 9, terus ada yang ke 10, ke 11, ke 12 dan seterusnya. Ya lanjut, nggak mungkin selesai karena temennya seasik-asik ini. Just orang ngono nggak panjang ya mas ya? Sedih sih sing Jawa. Oh ya sedih. Hal tersedihku adalah nggak pernah sedih aku di kios, serius. Sedih aku sih tak buat dewe nanti semuanya di kios pasti itu. Kalau aku ya enggak. Aku selama nongkrong di beberapa tempat nggak pernah ngerasa guyup ini. Feel like family aja. Kelas. Jadi ya itulah aku ngerasa kalau kios kopi bapak itu rumah anjay. Sekarang apa ya? Di kios mungkin ada apa event ya? Banyak teman-teman yang menurutku yang harusnya ikut event itu harusnya ikut jadi nggak bisa ikut, nggak sesuai rencana, sayang aja gitu. Kita udah berharap kan kalau ini mereka ikut semua pasti seru, lebih seru dari pasti lebih pecah lah gitu. Banyak teman-teman juga yang terlalu memikirkan kios gitu loh, terlalu campur tangan gitu loh. Jadi biarkan kios milik Mas Rian. Mungkin sifat kalian sayang, tapi sayangnya itu salah gitu loh, berlebihan. Sayangnya berlebihan itu kan nggak baik juga kan. Akhirnya kan timbul permasalahan sendiri kita. Sebenarnya semua sayang kios kok. Kayaknya itu permasalahannya itu karena pola pikirnya di sini. Nah ya gitu. Itu yang sedihnya kita. Kalau senangnya, wah senang banget. Karena aku kalau datang ke kios itu nggak nongkrong, ketemu keluarga aja. Kayak kita sambal keluarga aja. Ngopi itu urusan belakang, kita ngobrol, kita kayak update kehidupan kita ngapain, kita masalahnya apa gitu. Bukan kios tempat sambat ya, bukan, cuma kita tempat apa ya, saling berbagi keluh kesah sama kesenangan juga gitu. Jadi kios itu ibaratkan rumah dan teman-teman kios itu adalah keluarga. Sedih kalau teman yang biasanya nongkrong bersama sudah nggak bertempat di tongkrongan yang sama. Kalau yang bikin seneng mungkin karena kehangatannya teman-teman. Yang buat seneng karena rame Pak. Yang buat sedih ke kios itu apa ya Pak? Yang bikin terharu mungkin atau memang nggak ada sedihnya kalau di kios? Tidak ada Pak. Nggak ada sedihnya ya, berarti seneng ya kalau. Saja. sedihnya kalau di eventnya Kios Kopi Bapak itu kadang benturan sama kerjaan, kadang, tapi ya enggak sih, kebanyakan alasan aja. Sedihnya itu karena melawan rasa malas, karena takut bertemu banyak orang. Senangnya teman-temannya banyak yang nggak telik, gulonanya itu lucu, jadi hati yang gembira adalah obat. Sedihnya karena kalau ke kios itu kan agak jauh dari rumah, dan kalau event-event kayak gini sebenarnya nggak ada sedihnya sih, takut mungkin kenalan sama orang lain, tapi oke. Yang menyenangkan malah karena bisa berteman dengan banyak orang, mengenal banyak orang. Dapat teman-teman baru, teman-teman yang baik, terus nambah relasi juga. Kemarin sempat keluar dari zona nyaman dan akhirnya ketemu teman-teman yang menarik dan menerimaku gitu. Terus kalau sedihnya mungkin karena jarang bisa kumpul di kios karena malam ya. Terus sedihnya lagi kalau soal event, sedih sih kalau misalnya ini bakal jadi event terakhir, itu aja sih. Sama sih sebagian besar. Jadi senangnya itu karena bisa ketemu teman-teman baru, kenal teman-teman baru, dan merasa muda lagi karena saya sudah tua. Terus kalau sedihnya itu kalau ini beneran harus berakhir. Ya berarti masih berharap ada event-event selanjutnya ya? Pastilah, seru. Yang senang itu kebersamaannya menyenangkan, prakteknya oke. Yang menyenangkan untuk saya itu kios itu seperti tidak
ke tempat kafe atau tempat nongkrong, menurut saya seperti pulang ke rumah aja, ketemu dengan saudara-saudara dari ya macam-macam backgroundnya lah. Jadi enggak, kalau saya kan mungkin sama Mas Aji dari bidang kesehatan, jadi dari semua hal kita banyak hal baru kita temukan di sana. Tentunya menjadi hal yang menyenangkan sekali kalau ketemu dengan teman-teman baru. Yang bikin sedih terkadang event penggagasnya cuman beberapa orang, jadi agak gemes kita kalau melihat nggak segera digagas. Kasihan 1-2 orang yang benar-benar mikirin, tapi yang lainnya mikirin sebenarnya mungkin, tapi karena waktu pekerjaan mungkin mereka belum bisa membagi-bagi waktunya. Sedih mungkin kalau dari sisi pertemanan ya pastinya yang datang dan pergi ya pastinya ya. Jadi kalau menurut saya sih kadang-kala juga jadi pikiran tambahan, kenapa sih kok seperti ini kadang-kala. Cuman ya karena teman-teman yang lain yang bertahan juga cukup banyak, jadi ya cukup terobati juga. Saya Power, saya Ranger. Kita berdua Power Ranger. Sedih karena mungkin beberapa hal yang membuat tercetus kalau kios kopi Bapak akan dijual. Tapi nggak apa-apa, selama ada kalian, nyawa kios kopi Bapak akan selalu ada. Jadi lagu untuk teman-teman atau apresiasi untuk teman-teman yang ada di sini. Ucapan rasa terima kasih dari seorang bapak. Ya, bapakku. Terima kasih sudah meramaikan rumahnya. Terima kasih sudah percaya sama anaknya. Yang dulunya memang nggak punya teman. Mamaku mewakili keluargaku yang ada aku di dalamnya, mempersembahkan lirik tulisan tangan bangga punya kalian. Dulu kita tak saling kenal, langkah asing di jalan yang sama. Tapi waktu satukan cerita, tawa tangis jadi warna. Tak peduli hujan atau sepi hati, kita tetap saling menggandeng tangan. Bangga punya kalian, teman yang selalu ada di setiap keadaan. Jatuh bangkit terus bertahan, kalian cahaya dalam gelap perjalanan. Bangga punya kalian, terlalu kenyang tapi juga tidak terlalu ringan, bukan cemilan juga. Jadi untuk agar tidur kita semakin lelap nanti malam. Namun hati tak pernah pergi, saling jaga, saling percaya, itu yang buat kita berarti. Walau jarak nanti memisahkan, cerita kita takkan terlupakan. Bangga punya kalian, teman yang selalu ada di setiap keadaan. Jatuh bangkit terus bertahan, kalian cahaya dalam gelap perjalanan. Bangga punya kalian, takkan pernah ku lepas ikatan ini. Bangga punya kalian, teman yang selalu ada di setiap keadaan. Jatuh bangkit terus bertahan, kalian cahaya dalam gelap perjalanan. Bangga punya kalian, takkan pernah ku lepas ikatan ini. Jika esok tak lagi bersama, kenangan ini tetap bicara bahwa kita pernah jadi satu dalam langkah yang penuh rindu. Bangga punya kalian, kalian lebih dari sekadar teman. Di hati kalian bagian dari kisah hidup yang paling berkesan. Tuhan punya kalian, selamanya akan ku kenang.
lagu Bangga Punya Kalian itu singkatan tekan bapak. Jadi mungkin liriknya ku rasa syukur tekan bapak kuai. Nang pedes-pedes iki. Pedas yang mana, Mas? Mas. Makasih loh. Lo udah dikasih efeknya. Nawa Rasa. Surya memang Nawa Rasa. Kambing. Ramadan. Duh, publik ini. Saya kalau value ya bisa dibanggakan dari diri, kenapa nggak ada. Pakai sih Mbak. Kalau menurutku sih dari jangan bapaknya Mas Rian ya, bukan jangan sih, lebih ke kayak pukulan lah dari bapaknya Mas Rian. Kalau Mas Rian itu katanya temennya sedikit, akhirnya nggak tahu kenapa Mas Rian hatinya bergerak dan akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya itu mungkin dengan cara bikin tempat ngopi sekecil itu di rumahnya seadanya. Rumah, menyediakan rumah buat orang-orang yang tidak punya rumah seperti saya. Aku melihat Mas Rian tuh sebagai poros ya, atas semua yang ada atau terjadi di kios. Menurutku Mas Rian itu tipe orang yang bisa merakatkan teman-teman, selalu menanyakan kabar teman-temannya. Itu sih aku nggak dapatkan dari teman-teman yang di luar kios ya. Maksudnya kayak aku ada temen yang nggak, yang setiap saat tiap kita habis main ditanyain udah pulang atau belum, udah sampai rumah atau belum. Dan itu sih bikin aku kaget pertama kali sih. Buat kalian misalnya ancen awal-awal neng kios terus balik gitu kalian nggak punya pacar, pasti kalian baper kalau ditanyain udah di rumah kah. Wonge ngomong KPKP digawe dulur. KP dulur kabeh ndek kono iku. Ka ono kanca ndek kono. Mas Rian ini seperti kakak sendiri, bisa ngomong teman-teman yang kios. Jadi buat nyaman lah ketika mereka kunjung ke kios. Mas Rian tuh supel ya, satu kekeluargaan banget dan nggak perhitungan mau bantu orang, itu sih. Mereka ditreatin selayaknya teman-teman mereka ini kayak saudara sendiri. Gue rasa memiliki kayak kawan-kawannya lah ya. Aku ternyata merasa dimiliki. Mas Rian itu punya inisiatif-inisiatif yang gak banyak orang punya, yang gak banyak orang mau langsung mengeksekusi ide tersebut. Sedangkan Mas Rian itu tipikal orang yang misalnya punya ide langsung dieksekusi, gitu. Jadi nggak mengendap idenya, dia itu langsung dijalankan gitu. Dengan idealisnya yang memang tinggi ya kan, siapa sih yang nggak tahu Mas Rian idealisnya tinggi, tapi dengan ide-ide yang lucu, out of the box lah istilahnya. Hebat banget sih bisa ngumpulin teman-teman sebanyak itu, terus bikin event-event yang agak ngebrak ya. Itu sangat menyenangkan sekali sih buat teman-temannya Mas Rian, buat koleganya Mas Rian, buat siapapun itu yang kenal sama Mas Rian itu suka ikut acaranya Mas Rian. Mas Rian itu terlalu baik. Orangnya terlalu baik. Terlalu api adanya. Terlalu semua dipikirin. Terlalu care ke teman-teman. Ya itu yang mungkin yang bikin teman-teman masih bertahan selama ini. Mas Rian itu terlalu baik. Ketika banyak orang itu yang banyak meng-underestimate diriku atau menganggap diriku sebelah mata atau gimana, tapi Mas Rian masih percaya sama aku. Mas Rian masih mau nih backup aku gitu. Lek diomong capek, mungkin aku di posisi Mas Rian capek tuh. Untuk backup aku capek. Itu sing kadang jadi bahan pemikiran, loh kenapa sih orang-orang kok kayak Mas Rian ini kok malah musuhi gitu loh kan. Kan eman tuh yo, wong iki sesayang iku lho ambek koncone dan sesayang iku lho ambek orang-orang di sekitarnya gitu. Saking baiknya, sampai-sampai ketika dia sekali aja mempertahankan boundariesnya itu, dia dicap jahat. Manusia itu adalah wadah gitu. Ketika wadah kita penuh, ya udah berarti cukup, udah nggak ada tempat lagi.
Sedangkan kalau Mas Rian, misalnya wadahnya penuh, dia akan nge-stretch dirinya, bahkan nggak segan-segan untuk membuat wadah baru agar semuanya bisa cukup. Agar semuanya itu bisa dia rangkul. Rasa sayangin yang nggak nanggoni arare, terus Joko arare bisa ngandani di jalan, itu bener gitu kan. Kadang-kadang ngetrit teman-teman itu bukan sebagai teman, sebagai keluarga. Karena dia tahu sebenarnya dengan siapa dia berbicara, jadi dia bisa menempatkan diri. Apalagi tahu saya yatim piatu ya, dia bisa menjadikan kita keluarga. Itu sih aku dapat, jadi dia tuh lebih luar biasa dan selalu bisa diandalkan. Wis tak anggap keluarga lah, wis tak anggap masku dewi lah. Kalau Rono, terus dianggap anak mlebu kakak. Ahli. Dia mau bantu orang tanpa pamrih, dan tiap ada acara atau apa dia itu benar-benar support orang-orang terdekatnya buat bisa untuk independen. Bener-bener gak ketok lah dia itu, sebenarnya itu dia tuh bersedih, dia itu selalu happy, bulat, pekerja keras, betah isin, bisa cepat kenalan sama orang, bahkan orang di jalan pun segala macam orang disapai kan, ya itu yang bisa jadi memperluas koneksinya dia. Aku sendiri kan yo banyak belajar di Mas Rian, pemikiran Rian yang banyak yang saya pelajari gitu. Cinta Kagumi itu kan Mas Rian ini public speakingnya dia keren sih. Aku pengen juga ya pengen belajar di Mas Rian tentang public speaking. Rian itu humble, fleksibel, responsif dan responsibel. Jadi 4 itu adalah tonggak pertama untuk membuat suatu usaha itu berhasil. Nah dia udah punya 4 itu, cuma emang nggak kalem, nggak confident juga enggak. Jadi mungkin harus ditambahkan 2 itu, ya isok kok disinaoni, tenang aja. Aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih karena ketemu Mas Rian. Aku sangat bersyukur ketemu Mas Rian, ngasih aku pelajaran banyak hal yang value-nya pakai, dan aku tumbuh di sekitaran kios dan diperkenalkan sama teman-temannya Mas Rian yang bagiku banyak ilmunya. Oh sayang banget aku nih Mas Rian, karena sesayang iku dan se-backup itu kepada teman dan sepercaya itu kepada teman, dan juga memberi kesempatan itu kepada teman. 1 kesempatan gagal, 2 kesempatan gagal, dan dia masih percaya kepada aku dan masih percaya kepada temannya bahwa nggak mungkin anak ini tuh nggak tumbuh dan nggak mungkin anak ini itu tuh nggak maju. Dan dari kepercayaan sama temen itu yang bikin aku kagum dan bikin aku respect kepada beliaunya. Buat aku Mas Rian itu adalah hadiah dari Allah untuk bapak ibunya, untuk orang-orang sekitarnya. Selama 13 tahun ini akhirnya Mas Rian berhasil. Kios yang sekecil itu tapi punya teman yang sebesar itu luar biasa sih. Oke sih, gokil. Semakin tumbuh, semakin membumi, dan segala apapun yang dilakukan kios, apa yang Mas Rian lakukan, lancar sangat. Berkah, barokah, sehat. Harus tetap selalu sehat, harus tetap selalu kuat dengan apapun yang ada di depan. Aku tahu bahwa Saman juga punya permasalahan secara pribadi dalam hidupnya, tapi Saman tetap kuat, Saman tetap tegar untuk anak-anak sampean, untuk ibu sampean. Jangan takut atas penilaian orang, selama Mas Rian itu tahu niat Mas Rian baik, tujuan Mas Rian baik, cara-cara yang dilakukan Mas Rian itu cara-cara yang baik. Orang tuh akan selalu punya hal untuk dijudge, untuk diomongin. Nggak usah khawatir, tetap jadi diri kamu, tetap pertahankan value-value kamu. Lah iso Mas, aja kabeh dipikirin Mas. Karena Mas Rian berhak untuk bahagia, aku harap dia selalu menemukan kebahagiaannya sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan aku yakin apa yang sampean perjuangkan, apa yang sampean lakukan hari ini akan berbuah baik dan berbuah hasil nanti di kedepannya. Tinggal tunggu waktunya untuk memetik aja. Aku gak berharap banyak dari kios. Semoga yang datang itu makin nyaman. Gak ada yang selisih-selisih yang banyak drama-drama gitu. Tidak perlu memikirkan semuanya teman-temannya itu yang memang tidak bisa di hold atau tidak bisa dipertahankan, nggak apa-apa. Yang kenal Mas Rian itu tahu Mas Rian itu orang yang tulus, orang yang baik, orang yang selalu mikirin keluarganya dulu, orang yang selalu ngutamain orang lain dulu baru dirinya. Dan itu semua orang juga udah tahu gitu loh. Jadi kita guip sama orang-orang yang menurut kita mereka nyaman dengan kita, gitu aja sih. Nggak usah terlalu dipikirin, capek. Fokus sama pertumbuhanmu, fokus dengan pertumbuhan keluargamu, fokus dengan pertumbuhan kiosmu. Orang-orang yang sayang sama Mas Rian
juga akan bertumbuh sama Mas Rian. Dan kalaupun kelak teman-teman ini bertumbuh di tempat lain, dengan orang lain, dengan cara-cara yang lain, dan nggak sama Mas Rian lagi, it's okay. Ya bismillah, tambah raket sedulurane bisa ngerangkul tadi komunal sing sehat lah. Teman-temannya begitu. Itu aja, Mon. Kok dikit, Mon? Iya, nggak bisa mengatakan. Kedepannya aku harap kios tetap ada. Semoga rumah yang di Ngijo itu laku supaya kios itu tetap selalu ada. Nggak ada ya apa? Nggak ada ya, udah ono pokoknya. Langsung ada pokoknya. Tetap menjadi rumah, jangan digusur rumahnya. Kios pun itu bisa jadi alasanku buat kangen kalau nongkrong-nongkrong sama teman-teman, melepas penat. Suatu saat kalau misalnya kios itu nanti akan berubah tempat, nggak tahu di mana, aku harap nyawa yang ada di kios yang dari dulu kamu bangun tetap kamu bawa ke sana. Mau dimanapun kios itu, entah nggak harus di Tanah Merah, mau dimanapun selama itu ada Mas Rian, itu berarti ada kios Kopi Bapak. Jadi nggak usah khawatir atas apa-apa yang kita nggak bisa kontrol. Yang penting kita fokus sama apa yang kita bisa kontrol aja, dan kita bertemu dari situ. Wis tuwek ojo goblok maneh, wis iling wae tok. Semoga anak rapi. Masa aku lah. Amin. Sosis dan tortillanya sejumlah 40. Hal yang paling menyentuh dan selalu menyentuh, mungkin dari kita nggak sadar ya, menanyakan sebuah kabar itu awal mula gerbang hatiku buka. Halo, apa kabar? Sehat nggak? Gimana kerjaannya? Gimana rumah? Baik-baik aja kan? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah kamu berbahagia? Sangat. Kok wajahnya nggak mencerminkan? Balik. Apa kabar, Mun? Bahagia nggak, Mun? Apa itu? Bahagia. Bahagia. Udah nggak ada Wanda loh, Mun. Anda lagi kerja kan, nanti kalau dia ikut, dia nggak kerja, yang nafkahin aku siapa? Gimana kabarnya hari ini? Bang Nes kabarnya gimana? Kabarnya gimana, Mbak? Kenyang? Wow, senang sepertinya ya. Bahagia tidak hari ini? Bahagia sekali. Yeay. Nah ini. Gimana kabarmu, Mas? Mas, kabarmu piye, Mas? Ayo toh, Mas. Barung, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah berbahagia? I'm happy so much. Wajahnya yang bahagia dong. Yang convincing gitu loh. Gimana kabarmu hari ini? Menyenangkan. Apakah berbahagia? Bahagia. Apakah kamu berbahagia? Bahagia banget. Yeay. Mana kabarnya hari ini? Sehat. Baik-baik. Bahagia. Luar biasa. Suara. Ya apa bahagia kamu? Bahagia. Aku nilai berapa? 8 dari 10. Kok 8 nggak suka 10? Soalnya enggak apa-apa. Bangga punya kalian, teman yang selalu ada di setiap keadaan. Jatuh bangkit terus bertahan, kalian cahaya dalam gelap perjalanan. Teman-teman yang mungkin udah bela-belain waktunya, udah meluangkan waktunya, dan mungkin sudah menipu badannya demi kesehatannya untuk ikut agenda ini. Aku atas nama Kios Kopi Bapak mengucapkan syukur, terima kasih banyak Rek. Apapun itu, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih bertahan malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang barusan kenal Kios Kopi Bapak mungkin. Terima kasih juga buat teman-teman pioner yang sebegitu hebat
Ya, sebegitu hebatnya. Tapi orang yang menjadi pionir, mempunyai kekuatan masing-masing, mempunyai taktikal masing-masing. Tujuannya satu, buat teman-teman peserta lainnya nyaman, tidak terganggu, dan senang bareng. Punya kalian selamanya akan ku kenang. Bangga punya kalian, kalian lebih dari sekadar teman. Di hati kalian bagian dari kisah hidup yang paling berkesan. Oh Tuhan, punya kalian selamanya akan ku kenang. Nawarasa Ya, makan monggo. Iya, lah Rekam aku. Oh iya dah. Ini lah enggak apa-apa ya. Pokoknya ketok, Mbak. Iya. Cari saman, langsung tarik.